Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan satu orang dulu siapkan, baru baca doa. Sebelumnya lebih siaga. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Andila Rajenang, Aldi, Apriana, Eka Sari, Ica, Kasna, Mutiara, Nurtan, Nurul Reski, Putri, Putri Amalia Hamka, Sulfia, Susilo. Hadir Pak. Jadi tolong diperhatikan dulu di depan di slide. Nah itu nanti disesuaikan dengan lembar kerja LKPD. Nah saya tanya materi minggu lalu apa? Nah, apa itu kristelisasi coba? Jadi suatu proses sosial di mana seseorang memiliki sikap meniru gaya tingkah laku orang barat secara berlebihan. Kalau konsumerisme nah, bahasa iniannya kira-kira yang pas bagaimana? Jadi konsumerisme itu sama dengan senang berbelanja di luar kebutuhan. Nah, terus kira-kira apa hubungannya dengan materi pada hari ini, ketimpangan sosial? Nah, di sini bisa dilihat hubungannya masih sangat erat sebagai bagian dari perubahan sosial di tengah era globalisasi. Nah, lihat di masyarakat itu ada orang yang hidup elit, berbelanja semaunya, sementara ada yang hidup pas-pasan atau hidup di bawah garis kemiskinan. Peserta didik dapat mendefinisikan pengertian ketimpangan sosial. Jadi nanti lewat video itu kalian analisa, oh seperti inilah yang namanya ketimpangan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi 4 faktor penyebab ketimpangan sosial. 3. Peserta didik dapat melakukan diskusi tentang konsep dan faktor penyebab ketimpangan sosial. Halo teman-teman, pagi ini kelompok kami sedang dalam perjalanan menuju daerah di Kabupaten Bandung, tepatnya di daerah Soreang. Tujuan kami datang ke daerah sini adalah untuk mengunjungi salah satu sekolah dasar negeri, yaitu SDN Citiru 4, Kampung Sukamulya, Desa Padasuka,
Kecamatan Kutawaringin. Sekolah. Sekolah adalah salah satu sarana pendidikan untuk menuntut ilmu. Sekolah juga tempat di mana kita mendapatkan berbagai macam tentang kehidupan. Sebenarnya hal yang kita lihat ini tidak sebanding dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam undang-undang ini telah dijelaskan dalam pasal 1 dan 3. Pasal 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan pasal 3, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang, serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Berarti masih banyak hak yang harus didapatkan oleh para peserta didik di Sekolah Dasar Negeri Citiru 4 ini. Kami berharap pemerintah dapat memperhatikan sekolah-sekolah terpencil dan memberikan bantuan ke sekolah yang benar-benar membutuhkan bantuan. Saya ingin lapangnya jadi besar dan toiletnya bagus-bagus. Tidak ada yang jorok. Ya saya juga kelasnya bagus-bagus. Nah, terima kasih sudah. Jadi secara kultur itu ya, jadi sekolah ini ingin mempunyai fenomena atau dinamika perubahan. Dalam hal ini menyangkutnya pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, anak didik itu diharapkan menjadi orang yang berguna, dan dia itu pembelajarannya secara inovatif. Inovatif itu merancang dari bahan baku menjadi bahan jadi itu kalau misalnya itu. Jadi yang ditujukannya diintegrasikan bahwa anak itu sesuai dengan kurikulum 13 itu adalah mencapai akhlakul karimah, orang yang baik, itu baik di masyarakat maupun untuk ketatanegaraan. Ini adalah sekolah yang paling miskin gitu. Miskin itu diantaranya bukan miskin tidak punya harta gitu kan, miskinnya sedikit, kekurangannya pembelajarannya juga, sarana olahraganya kurang, bangkunya kurang, bangunannya juga begini. Sekarang, mari kita lihat sekolah-sekolah yang berada di sekitar Kota Bandung. Contohnya di SDN 113 Banjarsari. Sekolah dengan gedung yang kokoh, lapangan yang luas, dan berbagai sarana dan fasilitas yang terdapat di dalamnya. Indah bukan? Jika semua sekolah yang ada di Indonesia mendapatkan hak dan fasilitas yang sama. Tidak membedakan sekolah yang terdapat di kota maupun di desa. Pertanyaan depan. Kira-kira apa maksud dari gambar neraca? Ada yang tidak seimbang. Nah, apa lagi? Ya? Apa lagi? Mungkin ada yang bilang ketidakadilan. Nah, inilah fenomena yang muncul di masyarakat, bahwa di masyarakat itu ternyata ada satu persoalan yang namanya ketimpangan sosial. Artinya muncul perbedaan jarak sosial yang diakibatkan oleh faktor sosial, ekonomi maupun budaya.
Tapi untuk lebih jauh nantinya, silakan kalian bentuk kelompok dulu, kemudian kerja LKPD dan sesuaikan dengan video yang kalian tonton tadi. Jadi oke, silakan dibentuk kelompoknya. Kurang lebih 20 menit. Apa itu? Analisis video tersebut, identifikasi dan deskripsikan apa saja faktor-faktor penyebab penyimpangan yang dijelaskan. Demikian juga alasannya. Kenapa faktor-faktor itu dikatakan penyebab ketimpangan? Oh, kayak dijelaskan. Misalnya begini, kan salah satunya faktor demografis. Ada faktor pendidikan, misalnya di daerah perkotaan fasilitas pendidikan lebih baik dibanding di daerah pedesaan. Tapi di daerah perkotaan siswa gampang kena pengaruh lingkungan soal negatif. Perbedaan pendidikan di kota sama di pedesaan. Begitu bercerita. Adanya ketidakseimbangan perbedaan masalah kondisi kesehatan.
Jadi anak sekalian tolong bedakan ya kondisi geografis, kondisi demografi beda itu. Di sini kita akan dijelaskan Perbedaannya pendidikan di pedesaan sama di kota? Misalnya kondisi pendidikan di perkotaan itu walaupun mereka mempunyai walaupun mereka mempunyai fasilitas yang cukup memadai, tetapi mereka tidak memiliki kepuasan tersendiri dalam dirinya dalam hal mudah terpengaruhi dalam kondisi sosial. Sedangkan kalau kondisi pendidikan di pedesaan, siswa-siswa di sana memiliki semangat yang tinggi dalam belajar walaupun fasilitasnya kurang gitu. Bang bertanya, mengapa hal ini dinyatakan sebagai kondisi pendidikan? Mengapa demikian? Karena hal ini didukung oleh adanya pola perjalanan anak sekolah yang berbeda dari kalangan keluarga mampu dan miskin. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari video tersebut? Berdasarkan video itu, kita bisa melihat ketidakseimbangan di lingkungan pendidikan. Misal, di video itu menjelaskan ketidakseimbangan yang ada fasilitas yang ada di desa dan fasilitas yang ada di kota. Kan tadi ada ditulis bilang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, apa isinya itu? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang jelaskan tentang sistem pendidikan nasional, di mana ada pasal 1 dan pasal 3. Pasal 1 berisikan tentang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sedangkan untuk pasal ketiga menjelaskan bahwa daerah terpencil atau kondisi sosial terpencil berhak mendapatkan pendidikan khusus. Bilang tentang kondisi demografis ini saja. Ini sih mau jelaskan ini baru kesimpulannya nih. Besok dibandingkan Jawabannya menurut video semua. Barangkali bisa di stop, kita lanjut pada presentasi masing-masing kelompok. Nah, kalau lalu dimulai dari kelompok 1, sekarang kelompok 2. Satu orang mewakili, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, buatlah kesimpulan pengertian ketimpangan sosial menurut hasil pemikiran atau diskusi anggota kelompok kalian berdasarkan video yang telah ditayangkan. Kesimpulan yang didapatkan yaitu adalah ketidakseimbangan yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti yang terdapat pada video yang terjadi perbedaan kapasitas sekolah yang ada di desa dengan sekolah yang ada di kota. Yang kedua, analisis video tersebut, identifikasi dan deskripsikan apa faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial. Jelaskan. Penayangan video sebagai ilustrasi dalam materi ketimpangan sosial di buku paket pegangan siswa sebagai sumber belajar. Pada video tersebut penyebab ketimpangan adalah kondisi pendidikan. Alasannya karena pendidikan yang ada di desa kapasitasnya kurang memadai, sedangkan kapasitas di kota sangatlah bagus, yang membuat ketidakseimbangan dalam masyarakat. Berdasarkan analisis video yang telah dilakukan, maka pengertian ketimpangan sosial adalah terjadinya perbedaan, ketidakseimbangan, kesenjangan, dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Salah satu contohnya yang terjadi pada video yaitu ketidakseimbangan di lingkungan pendidikan. Yang kedua, 4 faktor penyebab ketimpangan sosial adalah: yang pertama, kondisi demografis, kedua, kondisi pendidikan, 3, kondisi kesehatan, yang keempat, kondisi ekonomi. Jadi dari kelompok lain mungkin ada yang mau
hasil presentasi dari kelompok 2. Jadi ya saya cuma beri masukan, kalau kamu membaca ya artikulasinya jelas. Nah ini sudah bagus kesimpulan yang mereka buat. Kita berikan aplaus yang mulia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya, kelompok 3 akan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu berdasarkan analisis kami dari video tadi, di mana video tadi menjelaskan bagaimana kondisi pendidikan di salah satu wilayah Kota Bandung yang terpencil dengan kondisi pendidikan yang ada di kota. Bisa terlihat jelas perbedaannya, mulai dari infrastruktur pembangunan, jumlah murid, dan juga bagaimana kondisi pendidikan di sana dibandingkan dengan kondisi pendidikan yang ada di kota. Padahal mengenai bagaimana pendidikan di Indonesia sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang ada dalam pasal 1 dan pasal 3, di mana pasal 1 menjelaskan bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sedangkan dalam pasal 3 menjelaskan bahwa untuk daerah terpencil atau budaya sosial terpencil, mereka berhak mendapatkan pendidikan khusus. Namun, dalam video tersebut terdapat sama sekali tidak sesuai dengan kenyataannya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kami dari kelompok 3 bisa menyimpulkan ada 4 faktor yang menyebabkan adanya adanya perbedaan di kota dan juga di pedesaan. Yang pertama, ada faktor internal, yaitu berasal dari diri seseorang sendiri, mulai seperti sumber daya manusia yang rendah. Dan yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu birokrasi atau sikap yang berpegang teguh pada peraturan, di mana aturan ini yang bisa mengekang masyarakat untuk mengembangkan potensi dirinya. Dan ada beberapa faktor lain seperti kondisi demografis, yaitu perbedaan jumlah penduduk, pemerataan penduduk, dan juga persebaran penduduk. Yang kedua, kondisi pendidikan. Kunci utama pembangunan adalah bagaimana pengetahuannya masyarakat. Namun, terutama dalam pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga, kondisi ekonomi, yaitu pembangunan ekonomi yang tidak merata. Dan yang keempat, kondisi kesehatan, mulai dari fasilitas kesehatan yang tidak merata, jangkauan kesehatan yang tidak meluas, dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah mungkin ada yang mau ditanyakan atau diberi masukan untuk kelompok 3? Ada? Ada? Nah cuma ini kelompok 3 bagus presentasinya, cuma terlalu cepat. Jadi untuk kelompok 3 ya kita berikan aplaus yang terbaik. Nah selanjutnya kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengertian dan faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama, buatlah kesimpulan pengertian ketimpangan sosial menurut hasil pemikiran diskusi anggota kelompok kalian berdasarkan video yang telah ditayangkan. Menurut kelompok kami, di Indonesia masih ada kesenjangan fasilitas dan kualitas pendidikan di setiap daerah. Akibatnya, anak-anak di kota besar jauh lebih mudah mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, analisis video tersebut, identifikasi dan deskripsi
Deskripsikan apa faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial, yaitu yang pertama kondisi demografis, kondisi pendidikan, kondisi kesehatan, dan kondisi ekonomi. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis video yang telah dilakukan, yang pertama pengertian ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah diartikan sebagai perbedaan, ketidakseimbangan, kesenjangan, dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, 4 faktor penyebab ketimpangan sosial adalah yang pertama kondisi demografis dapat dijabarkan sebagai berikut: jumlah penduduk, umur, dan jenis kelamin merupakan karakteristik penduduk. 2. Pendidikan, kondisi pendidikan. Kondisi pendidikan merupakan kunci pembangunan terutama pembangunan sumber daya manusia. Mengapa demikian? Karena hal ini didukung oleh adanya pola perjalanan sekolah yang berbeda dari keluarga mampu dan miskin. C. Kondisi kesehatan. Ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat dikarenakan penyebaran fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah, jangkauan kurang luas, dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai. D. Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan di kelompok ini. Kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat, kita berikan aplaus yang meriah. Kelompok terakhir silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Buatlah kesimpulan pengertian ketimpangan sosial menurut hasil pemikiran atau diskusi anggota kelompok kalian berdasarkan video yang telah ditayangkan. Sesuai dengan video yang telah ditayangkan, kesimpulannya di Indonesia, terkhusus di Sulawesi Selatan, terdapat ratusan sekolah yang dibangun oleh pemerintah, namun banyak diantaranya menunjukkan perbedaan yang sangat tinggi, di mana sekolah yang terdapat di kota memiliki fasilitas yang sangat mewah, sedangkan sekolah yang terdapat di pedalaman memiliki fasilitas yang sangat berbeda. Jadi sudah dapat disimpulkan bahwa ketimpangan sosial dapat muncul disebabkan salah satunya karena tidak meratanya fasilitas di Indonesia. Kemudian soal nomor 2, analisislah video tersebut, identifikasikan dan deskripsikan apa faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial. Sesuai dengan video di atas, yang pertama kondisi demografis, kedua kondisi pendidikan, ketiga kondisi ekonomi, keempat kondisi kesehatan, dan kelima kondisi kemiskinan. Alasan kami adalah faktor demografis. Di kota dan di kampung memiliki jumlah penduduk yang sangat berbeda. Kemudian nomor 2, faktor pendidikan. Perbedaan di pedesaan, siswa memiliki minat belajar yang sangat tinggi walaupun memiliki keterbatasan ekonomi, fasilitas yang terbatas, sedangkan di kota mereka mempunyai fasilitas yang cukup namun terlalu menganggap remeh sesuatu sehingga sangat mudah terjerumus ke hal-hal negatif. Ketiga, faktor ekonomi. Tentunya di perkotaan memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, otomatis membuat mereka yang tinggal di perkotaan mempunyai banyak peluang kerja dibandingkan mereka yang tinggal di pedesaan. Kemudian faktor nomor 4, kesehatan. Dapat kita lihat di televisi maupun di HP kalian bahwa mereka yang tinggal di perkotaan memiliki tubuh yang sangat jasmani, tetapi mempunyai udara yang sangat kurang sehat atau polusi. Sedangkan di pedesaan mempunyai udara bersih dan salah satunya terdapat daerah penghasil makanan sehat. Kesimpulan pengertian ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Kemudian 4 faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama, kondisi demografis, kedua kondisi pendidikan, ketiga kondisi ekonomi, dan keempat kondisi kesehatan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
namanya kita manusia selaku guru wajib menilai secara objektif. Jadi kelompok 3 itu ya mampu tampilkan mengenai aturan atau regulasi, itu lebih menguatkan. Jadi ini yang terbaik untuk hari ini. Jadi selanjutnya sebelum kita masuk pada cara kesimpulan, mungkin 7 menit waktu bisa diselesaikan ini dengan baik. Jadi nanti ditukar pekerjaannya ya pada saat pemeriksaan. Jadi silakan kerja secara individual. Nah, ini ada bentuk evaluasi pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tolong kalian kerja soal selama 7 menit. Jadi nanti ditukar pekerjaannya pada saat diperiksa. Oke? Sudah? Jadi oke, yang pentingnya yang besok punyanya. Jadi soal nomor 1. Ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia telah menjadi sebuah masalah kompleks. Hal ini dikarenakan A. Interaksi yang terjadi di masyarakat kurang baik. B. Kurangnya keterbukaan antar individu di masyarakat. C. Adanya perbedaan yang mencolok antara si kaya dan si miskin. D. Adanya kecemburuan sosial. E. Adanya ketidakharmonisan dalam masyarakat. Jadi jawabannya adalah E. Dua, masalah ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor.
di wilayah Indonesia yang berbeda-beda, letak perbedaan tersebut dapat dilihat pada komposisi penduduk. Komposisi penduduk yang dimaksud demografi adalah jenis kelamin dan umur. Nah, demografi itu terkait dengan kependudukan. 3. Ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain A. Demografis, pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan. Jelas penghitungnya di sini. Ya. B. Kesehatan, demografis, keamanan, dan pendidikan. C. Kesehatan, pendidikan, demografis, dan keadilan. D. Demografis, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. E. Pendidikan, keamanan, dan kesehatan, dan kesejahteraan. Yang mana yang benar? D. Jawabannya adalah D. 4. Ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor kesehatan. Ini yang berhubungan dengan kesehatan. Berikut yang menunjukkan faktor pendukung munculnya ketimpangan sosial dilihat dari faktor kesehatan ialah fasilitas kesehatan kurang memadai, banyaknya wadah penyakit di lingkungan masyarakat, adanya pembatasan pengobatan, terbatasnya jumlah tenaga medis, adanya perbedaan fasilitas kesehatan di masyarakat. Yang mana benar? B. B atau B? B. Analisa dulu. Kesehatan faktor pendukung. Nah, jadi jawabannya adalah kaitkan dengan fasilitas. Terakhir, yang berikut, faktor penyebab ketimpangan sosial sangat beragam. Faktor penyebab ketimpangan sosial yang berkaitan dengan angka pengangguran yang tinggi, tingkat kesejahteraan hidup yang rendah adalah pendidikan dan ekonomi. Jadi silakan dikumpul satu orang. Jadi kemudian yang bertugas menyimpulkan materi kita pada hari ini yakni Putri Olia Hamka. Silakan. Dikumpul juga. Nah, tolong yang lain diperhatikan dengan baik kesimpulan yang dibuat oleh rekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan tentang ketimpangan sosial. Kesimpulannya yaitu ketimpangan sosial adalah adanya perbedaan di lingkungan masyarakat, sangat tidak adilan, baik itu mulai dari faktor pendidikan, ekonomi, kedudukan di lingkungan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Jadi saya cuma memberikan penguatan. Nah, itulah realitas khusus di negara kita bahwa masih terdapat ketimpangan. Nah, biasa muncul istilah kesenjangan, ketidakadilan, kemudian merataan. Nah, lihat di wilayah perkotaan karena faktor demografis terutama yang wilayah padat penduduk
muncul pemukiman elit dan pemukiman umum. Di situ ada menandakan perbedaan status sosial ekonomi. Nah, kemudian kesenjangan fasilitas di daerah pedesaan dengan perkotaan. Baik dalam bidang pendidikan, kalau di kota itu lebih lengkap. Nah, mulai dari perguruan tinggi sampai semua jenjang ada dengan fasilitas yang berbeda di dalamnya. Kalau di kota itu ya banyak sekolah-sekolah favorit dengan fasilitas mewah. Ruangannya pun AC bandingkan dengan sekolah kita. Syukur kalau ruangan ada kipas angin. Nah, kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab ketimpangan sosial itu yang pertama terkait dengan kondisi demografis atau kependudukan. Apakah jumlah penduduk, ketidakmerataan penduduk. Nah, itulah yang menyebabkan ketimpangan dari segi demografis. Nah, termasuk ketidakmerataan penduduk. Kemudian yang kedua itu disebabkan oleh perbedaan kualitas pendidikan. Nah, ini juga di masyarakat belum semua warga memiliki kualitas pendidikan yang baik. Ada yang baru tamat SD, bahkan ada yang tidak tamat SD. Dan alhamdulillah ya sudah banyak yang menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi sampai S3. Jadi Susilo ya yang tertinggi itu kalau pendidikan formal adalah jenjang S3 dengan gelar doktor. Mudah-mudahan itu di sini ada. Amin. Nah, kemudian dari segi kualitas kesehatan. Jelas kalau berbicara fasilitas kesehatan, Anda bisa lihat sendiri. Kalau di Sidrap yang tergolong lengkap fasilitas kesehatannya itu baru di Rapang dengan selebihnya 9 kecamatan lainnya ya kalau penyakitnya agak berat dirujuk ke kota kabupaten yakni Pangkajene ataukah Rapang. Memang merupakan kota tua bekas kota kabupaten Sidrap. Kota kabupaten Sidrap yang pertama Rapang. Makanya lebih maju dibanding kecamatan lain. Oke, ada pertanyaan? Nah, pertemuan berikutnya itu kalian pelajari materi kearifan lokal. Jadi oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya kembali kita baca doa sebagai rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Silakan setelah sisi doa. Seluruhnya siap gerak. Setelah kita belajar, maka kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.